Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blueprint Kalkulus, diferensiasi fungsi kompleks. Pada modul mandiri ini, kita akan mempelajari teknik turunan untuk fungsi trigonometri, fungsi transendental, serta fungsi implisit. Materi disusun bertahap agar mudah dipahami, mulai dari konsep dasar hingga penerapan pada kasus yang lebih kompleks. Dengan pendekatan sistematis ini, diharapkan mampu menganalisis perubahan fungsi secara lebih mendalam dan terstruktur. Mari kita mulai perjalanan memahami diferensiasi dengan lebih jelas dan aplikatif. Pada peta konsep ini, kita melihat 4 instrumen utama dalam diferensiasi fungsi. Pertama, fungsi trigonometri yang digunakan untuk menghitung laju perubahan pada fenomena periodik, seperti gelombang. Kedua, fungsi eksponensial yang berperan dalam memodelkan pertumbuhan dan peluruhan secara konstan. Ketiga, fungsi logaritma sebagai kebalikan dari eksponensial membantu menyederhanakan analisis perubahan dalam skala tertentu. Dan keempat, diferensiasi implisit yang memungkinkan kita menganalisis hubungan antar variabel tanpa harus menuliskan dalam bentuk eksplisit Y sama dengan F dari X. Keempat instrumen ini saling terhubung dan menjadi dasar penting dalam memahami perilaku fungsi secara menyeluruh dalam kalkulus diferensial. Pada instrumen pertama, kita mempelajari turunan fungsi trigonometri dasar. Aturan utama dimulai dari 3 fungsi inti, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Turunan dari sinus X adalah kosinus X, sedangkan turunan dari kosinus X adalah negatif sinus X. Perhatikan tanda negatif yang sering menjadi sumber kesalahan. Untuk tangen X, turunannya adalah secant kuadrat X. Selain itu, terdapat aturan tambahan untuk fungsi kebalikan trigonometri. Turunan kotangen X adalah negatif kosekant kuadrat X. Turunan secant X adalah secant X dikali tangen X. Dan turunan kosekant X adalah negatif kosekant X dikali kotangen X. Memahami pola ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai soal diferensiasi yang melibatkan fungsi trigonometri. Pada bagian ini kita mempelajari aturan rantai atau chain rule melalui konsep kotak bersarang. Perhatikan fungsi Y sama dengan sin 2X ditambah 1. Di sini terdapat 2 lapisan fungsi luar yaitu sinus dan fungsi dalam yaitu 2X ditambah 1. Untuk menurunkannya kita gunakan prinsip turunan luar dikali turunan dalam. Turunan dari sinus adalah kosinus sehingga menjadi cos 2X ditambah 1. Lalu dikalikan dengan turunan dari 2X ditambah 1 yaitu 2. Hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan 2 cos 2X ditambah 1. Konsep ini sangat penting karena banyak fungsi dalam kalkulus berbentuk komposisi seperti ini. Dengan memahami aturan rantai, kita dapat menyelesaikan turunan fungsi yang lebih kompleks dengan langkah yang sistematis. Pada instrumen kedua, kita membahas fungsi eksponensial yang sangat penting dalam memodelkan pertumbuhan dan peluruhan. Perhatikan fungsi Y sama dengan E pangkat X yang memiliki keistimewaan unik, nilai fungsi selalu sama dengan kemiringan garis singgungnya. Artinya turunan dari E pangkat X adalah dirinya sendiri, yaitu E pangkat X. Selain itu, untuk bentuk yang lebih umum seperti A pangkat X, turunannya adalah A pangkat X dikalikan dengan logaritma natural dari A atau LNA. Faktor LNA ini berfungsi sebagai penyesuaian ketika basisnya bukan E. Memahami aturan ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang melibatkan pertumbuhan eksponensial secara cepat dan akurat. Pada bagian ini kita membahas aplikasi turunan fungsi eksponensial dengan menggunakan aturan rantai dan konstanta. Pada kasus A yaitu penjumlahan linier, fungsi terdiri dari E pangkat X dan 4E pangkat 2X. Turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Sedangkan turunan 4E pangkat 2X kita gunakan aturan rantai turunan E pangkat 2X dikalikan dengan turunan bagian dalam yaitu 2, lalu dikalikan konstanta yaitu 4. Sehingga hasilnya menjadi E pangkat X ditambah 8E pangkat 2X. Selanjutnya pada kasus B kita memiliki fungsi Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Di sini jelas digunakan aturan rantai, turunan dari fungsi luar adalah E pangkat X kuadrat. Kemudian dikalikan dengan turunan bagian dalam yaitu 2X, maka diperoleh Y aksen sama dengan E pangkat X kuadrat dikali 2X. Dari kedua contoh ini, kita bisa melihat bahwa pemahaman aturan rantai sangat penting dalam menyelesaikan turunan fungsi eksponensial yang lebih kompleks.
Pada instrumen ketiga, kita membahas fungsi logaritma dalam diferensiasi. Pertama, untuk logaritma natural atau ln, berlaku aturan bahwa turunan dari ln x adalah 1/x. Ini merupakan bentuk paling dasar dan sering digunakan dalam berbagai perhitungan. Kemudian, untuk logaritma dengan basis a, yaitu log ax turunannya adalah 1/x dikali ln a, sehingga menjadi 1/x ln a. Faktor ln a ini berfungsi sebagai penyesuaian karena basisnya bukan e. Perhatikan pola penting, ketika fungsi logaritma diturunkan, variabel x yang semula berada dalam logaritma akan berpindah ke penyebut. Memahami pola ini akan sangat membantu dalam mengenali dan menyelesaikan soal-soal turunan logaritma dengan lebih cepat dan sistematis. Bayangkan kita punya fungsi logaritma dengan bentuk yang lebih kompleks. Kuncinya sederhana, jika y sama dengan ln u maka turunannya selalu u aksen dibagi u. Contoh pertama, y sama dengan ln x kuadrat, fungsi dalamnya adalah x kuadrat, turunannya 2x. Maka hasil akhirnya 2x per x kuadrat sama dengan 2/x. Contoh kedua, y sama dengan ln 3x ditambah 1, fungsi dalamnya 3x ditambah 1, turunannya adalah 3, maka turunannya menjadi 3/3x ditambah 1. Jadi jangan takut jika di dalam logaritma ada fungsi lain, tinggal pakai pola cepat turunan dalam dibagi fungsi asal. Ingat rumus emasnya, turunan ln u sama dengan u aksen per u, mudah, cepat, dan biasanya sering keluar di dalam soal-soal kalkulus. Dalam bentuk kalkulus, kita mengenal dua bentuk persamaan, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi eksplisit ditulis dengan bentuk y sama dengan fx, artinya nilai y sudah berdiri sendiri dan langsung dinyatakan sebagai fungsi x. Contohnya, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Bentuk ini mudah dianalisis dan langsung bisa diturunkan terhadap x. Sedangkan fungsi implisit ditulis dalam bentuk fx y sama dengan c, di mana x dan y masih bercampur dalam satu persamaan. Contoh, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 yang membentuk lingkaran. Pada bentuk ini kita tidak bisa langsung menurunkan y, sehingga kedua ruas harus diturunkan terhadap x, lalu mencari nilai y aksen. Jadi fungsi eksplisit cocok untuk bentuk sederhana, sedangkan fungsi implisit digunakan ketika kurva sulit ditulis menjadi y sama dengan fx. Pemahaman keduanya sangat penting dalam diferensial lanjutan. Turunan implisit digunakan ketika variabel x dan y masih bercampur dalam satu persamaan. Untuk menyelesaikannya, gunakan 3 langkah sederhana. Langkah pertama, turunkan kedua ruas terhadap x. Ingat, setiap turunan yang mengandung y harus dikalikan y aksen karena menggunakan aturan rantai. Langkah kedua, pindahkan semua suku yang memuat y aksen ke satu ruas agar lebih mudah disederhanakan. Langkah ketiga, faktorkan y aksen, lalu selesaikan persamaan hingga diperoleh nilai turunannya. Contoh pada persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Setelah diturunkan menjadi 2x ditambah 2y aksen sama dengan 0. Pindahkan suku sehingga 2y aksen sama dengan negatif 2x. Kemudian bagi kedua ruas dengan 2y, maka hasil akhirnya y aksen sama dengan negatif x per y. Jadi kunci turunan implisit adalah turunkan, kumpulkan, faktorkan, lalu selesaikan. Sekarang kita terapkan turunan implisit pada persamaan yang lebih kompleks, yaitu x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 6xy. Tujuannya adalah mencari nilai y aksen. Langkah pertama, turunkan kedua ruas terhadap x, hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat y aksen sama dengan 6y tambah x y aksen. Pada ruas kanan digunakan aturan perkalian. Langkah kedua, distribusikan angka 6 lalu kumpulkan semua suku yang mengandung y aksen ke satu ruas sehingga diperoleh 3y kuadrat y aksen dikurangi 6x y aksen sama dengan 6y dikurangi 3x kuadrat. Langkah ketiga, faktorkan y aksen, maka menjadi y aksen kali 3y kuadrat dikurangi 6x sama dengan 6y dikurangi 3x kuadrat. Terakhir bagi kedua ruas sehingga diperoleh y aksen sama dengan 6y dikurangi 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat dikurangi 6x. Inilah cara menyelesaikan turunan implisit pada persamaan kompleks secara sistematis dan rapi.
Dalam kalkulus, rumus turunan bukan sekedar dihafal tetapi harus dipahami konsepnya. Pertama, mengapa turunan E pangkat X tetap E pangkat X? Karena pada fungsi eksponensial natural, laju pertumbuhan di setiap titik selalu sama dengan nilai fungsi itu sendiri. Artinya semakin besar nilainya, semakin cepat pertumbuhannya. Itulah mengapa turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Kedua, mengapa turunan cos X bernilai negatif? Turunannya menunjukkan kemiringan grafik. Saat grafik cos X bergerak dari X sama dengan 0 menuju X sama dengan pi per 2, nilainya terus menurun. Karena grafik sedang turun, maka kemiringannya negatif. Itulah sebabnya turunan cos X adalah minus sin X. Jadi di balik setiap rumus turunan selalu ada makna geometris dan logis. Jika konsep dipahami, kalkulus akan terasa jauh lebih mudah. Matriks sintesis yang berisi ringkasan rumus penting turunan fungsi. Bagian pertama membahas fungsi trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Turunan dari sin X adalah cos X, turunan cos X adalah negatif sin X, sedangkan turunan tan X adalah sekant kuadrat X. Selanjutnya pada fungsi eksponensial dan logaritma, turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Untuk A pangkat X turunannya adalah A pangkat X dikali ln A, sedangkan turunan ln X adalah 1 per X. Gunakan matrik ini sebagai dasar memahami diferensial, lalu terapkan aturan rantai untuk fungsi yang lebih kompleks. Kita memasuki sesi latihan turunan fungsi. Contoh pertama, fungsi 2 sin X dikurangi cos X menghasilkan turunan 2 cos X ditambah sin X. Perhatikan perubahan tanda pada turunan kosinus. Contoh kedua, fungsi eksponensial E pangkat 3X menggunakan aturan rantai, sehingga turunannya menjadi 3E pangkat 3X. Selanjutnya pada fungsi logaritma ln dari X kuadrat ditambah 1, turunannya adalah 2X per X kuadrat ditambah 1. Terakhir untuk persamaan implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, kita gunakan diferensiasi implisit dan diperoleh dy per dx sama dengan negatif X per Y. Latihan ini menunjukkan pentingnya memahami aturan dasar dan aturan rantai dalam diferensial. Sebagai penugasan rumah, silakan cari turunan dari 4 fungsi yang telah disediakan, mulai dari fungsi trigonometri, eksponensial, logaritma, hingga persamaan implisit. Perhatikan khusus pada soal nomor 4 karena memerlukan aturan implisit dan aturan perkalian pada suku XY. Setelah mempelajari modul ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menerapkan teknik diferensial pada berbagai bentuk fungsi matematika, baik sederhana maupun kompleks. Baik, cukup sampai di sini perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa latihan secara konsisten agar konsep turunan semakin mudah dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.